Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Selamat pagi. Okay, first of all, I'm gonna say Happy New Year 2021 because last time we made is still last year atau 2020 ya. Okay, as I told you that I want you to present, yeah, I want you to do presentations, and both of you, Asa and Alex, have already done it. Walaupun Alex belum mengirimkan video presentasinya, that was okay. I'm still scoring, okay, masih saya score. Maka hari ini kita akan lanjut saja. Ini adalah materi ke 14 atau ke 15. It means that next week will be next week or next week will be our final test. So please get ready for this because it's not gonna be easy. Yeah. Okay. Today I'm going to talk about two important terms that is commonly used in as a teacher, ya, in language classroom or in language assessment. Apa itu? Istilah yang pertama adalah scoring, ya. Istilah yang kedua adalah grading, ya. Istilah pertama adalah scoring, istilah yang kedua adalah grading. Oke, I'm gonna talk mainly about scoring, tapi nanti di akhir saya akan menyinggung terkait dengan grading. Yang akan saya singgung adalah two grading approaches which are very well known, yakni adalah absolute grading dan relative grading, ya. Maka bahasan kita lumayan panjang. Oke, kita mulai dulu. Mari kita mulai dari scoring, ya. Ini akan sedikit bermasalah mungkin untuk PowerPoint-nya because uh, saya tidak tahu tombol saya itu tiba-tiba ke bawah terus. Ya, jadi itu gerak-gerak sendiri. That's why I don't know, maybe the keyboard of my notebook is out of order. Nah, dia tidak bisa nekan ini. Oke, oh sudah bisa. Oke, good. Scoring dan grading ini file saya waktu ini ya di pasca sarjana. Oke, let's see what is scoring. Sudah, oke. Scoring is a process of utilizing number to present the response made by the test taker. Ya, sudah, berarti kalau scoring itu berkaitan dengan angka. Jadi, we provide number to the student work. Gampang, siswa diminta untuk mengerjakan ujian, kemudian kita score by number. Jadi menggunakan angka. Oke, lah Mister kadang ada itu yang tidak pakai angka, biasanya kalau di IP kan langsung A B C D. Ya, ketika sudah when it turns to be when it turns to be letter, itu kadang itu bukan lagi scoring tapi grading. Ya, grade A, grade B, grade C. Tidak ada grade 10, grade 9 enggak ada. Tapi angkanya skornya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1 itu baru skor. Tapi kalau untuk A, B, C, D, it turns out to be grading, ya. Jadi gampang. Ini istilah dari scoring. The score is basically raw, ya, masih bahan mentah, ya. Kemudian it is called raw because in order for score to be meaningful, further analysis are required. Ya. Nah, let me give you an example. Ya. Ketika siswa diminta untuk mengerjakan soal, kemudian kita mendapatkan skornya itu, ya. Oke, ketika mendapatkan skornya itu masih bahan mentah. Iya, kenapa demikian? Karena yang akan kita kasih ke siswa dalam penilaian akhir itu bukanlah skor, tapi adalah grade. Jadi dari proses skor ini ke proses grading itu mengalami proses. Saya beri contoh. Kalau semisal menggunakan absolute grading itu ya gampang. Oke, contoh nilai ambang batas atau passing grade atau apa KKM ya kalau di sekolah ya. Iya, itu semisal 70 ya. Anggap saja passing grade KKM atau ambang batasnya 70. Maka when student got a 80 score, ya, 80 score, maka we can say that the student passed the grade. Lolos grade-nya karena skornya 80, KKM-nya 70. Oke.
On the contrary, sebaliknya kalau semisal siswanya itu get a 50 score, 50 skornya 50, sedangkan KKM-nya 60 atau 70, 70 sorry tadi, it means that the student failed the grade, kan begitu. Nah, proses pemindahan dari 60, 70, 80, apakah dia melewati ambang batas atau tidak, sehingganya diputuskan skornya A, B, C, or D, ini kan masih melalui proses. Dan what we are going to hand on students, parent, yang akan kita kasih ke orang tua siswa kan bukan skornya saja, tapi grade-nya. Ya, itu kalau pakai absolute score, atau yang pernah saya singgung adalah criterion, ya, criterion. Itu kalau pakai absolute score. Beda ceritanya kalau semisal pakai relative grading atau penilaian relatif di mana nilai siswa di compare. Nah, itu masih menjalani atau mengalami proses yang panjang untuk bisa meaningful. Jadi jelas ya? Next. Kita lihat dulu type of scoring itu ada dikotomisnya ada dua. Pertama ada continuous, ya kita lihat what is continuous. Dichotomous grading. Ada dichotomous scoring, dichotomous grading. Dichotomous scoring intel viewing and treating response. Oh ya benar ini, sorry. Ntar saya atas ini ya. One of two distinct exclusive kategori, saya langsung saja. Oh sudah bagian atas berarti. Bentar. Ini sudah continuous scoring. Yang pertama adalah dichotomous grading. Kita langsung lihat ciri-cirinya. The number utilized in this kind of scoring is 0 and 1. Ya. The tests that commonly require in this type of scoring are multiple choice, true, false, and the tests that commonly requires in this type of scoring are multiple choice, true, false, correct, incorrect. Ini maksudnya adalah pada dichotomous grading ini ya ada yang dapat 0, ada yang dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Atau yang salah 0 kalau benar 1 gitu ya. Itu namanya dichotomous grading. Beda nanti ceritanya ada scoring yang 1, 2, 3, 4, 5 seperti dalam apa namanya itu kalau misal kita angket, seperti dalam angket itu scoringnya bukan yang salah 0, kemudian yang benar 1, tidak, tapi 1, 2, 3, 4, 5. Itu namanya continuous grading ya. Jadi intinya adalah dichotomous grading itu kalau ya yang salah ya 0 ya, kemudian benar ya 1, atau penggunaan skornya adalah 0 dan 1. Gitu ya. Dan umumnya ditemukan dalam multiple choice, true false ya, kalau salah ya 0, true false ya 1 kan begitu ya. Multiple choice kalau misal jawabannya E tapi jawabannya B ya salah, 0 gitu ya. Itu kalau dichotomous grading. Beda ceritanya dengan continuous scoring. In continuous scoring, the test taker response is considered as having gradation and degree in it. Yeah. In this way, a test taker response may be scored as 0, 1, 2, 3, 4, 5, depending on the nature of the response according to the scoring scheme utilized. There are tests that have need of this continuous scoring. This include writing and speaking. Saya ke sini sebelum bahas angket. Coba kita ingat-ingat waktu men-score writing dan speaking dikatakan bahwa kita bisa pakai dua pendekatan. Ada discrete approach, ada yang penilaiannya itu ya, penilaian rubrik scoringnya itu yang memang langsung kita kasih skor misal sekian. Tapi ada analytical scoring. Ya, jadi ada yang namanya analytical scoring di mana kita men-score contoh untuk kemampuan fluensinya itu range-nya 1 sampai 5. Maka misal anak ini lancar sekali ya, tidak ada kesalahan signifikan yang dibuat dalam speaking-nya, maka skornya 5. Kalau banyak error yang dilakukan, maka skornya kan kosong. Kalau kadang banyak error, kadang tidak, maka skornya kan 2 atau 3 kan begitu. Itu kan analytic scoring. Ya. Nah, itu masuk dalam continuous scoring ini. Ya, sama. Nah,
Writing juga sama. Dalam tulisan, contoh kita mengakses aspek grammarnya. Ada 5 skor. 5 ini ya, 5 dari 0, sorry, dari 0 berarti 6. O, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misal dalam writing grammarnya, dalam writing paragraf yang ditulis oleh siswa, grammarnya banyak benernya, mostly correct, ya sudah, skornya 5 untuk aspek grammar dalam analytic scoring. Tapi kalau semisal grammarnya banyak yang salah, ya, maka tentu kita ngasih skor 1. Oke, kalau misal kadang banyak salah, kadang tidak, maka 3. Nah, gitu. Itu adalah aspek dari continuous scoring. Ya. Nah, yang saya sebutkan tadi lagi contoh selain writing speaking adalah angket, ya. Angket itu assessment ya. Contoh jadi saya ingin mengadakan penelitian terkait dengan seberapa anxious atau seberapa khawatir atau anxious, kecemasan mahasiswa ketika menghadapi final test. Maka saya distribusikan angket. Ada skor 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu itu setuju, ya. Sorry, 1 tidak setuju, 2 setuju, 3 sedang-sedang saja, kadang setuju, kadang tidak, 4 setuju, 5 sangat-sangat setuju. Nah, maka kalau siswa itu memilih misal sangat-sangat setuju, maka kan skornya 5. Maka itu, sedangkan kalau misal mereka sangat tidak setuju, maka skornya kan 1. Nah, itu tidak masuk dalam kategori continuous scoring. Oke, sampai sini paham ya? Untuk dikotomi scoring tadi ya. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada holistic, ada analytic. Jadi scoring itu ada 2, yang holistik dan analitik. Ini sempat saya singgung, saya tidak terlalu banyak menyinggung ini karena bahasan kita masih panjang. Kalau holistic scoring itu, cara menskornya, ya ini ya, langsung saja kita lihat ini ya. What is it? Holistic rubric provide a single score. Jadi skornya 1. Contoh, siswa diminta untuk speaking, oke, ada 2 scorer karena 2 atau 3 ya, karena tidak boleh 1 memang. Kemudian kalau dalam kompetisi, kemudian mereka diminta untuk ngomong atau speech, kemudian di skor. Ya sudah, skornya 80. Atau yang skor kedua skornya 90. Single score. Kenapa? Karena single rubrik. Secara keseluruhan. Jadi tidak assessmentnya atau scoringnya tidak berdasarkan aspek-aspek seperti kalau dalam writing ya grammarnya, choice of word, kemudian accuracy-nya dan lain sebagainya. Oke, jadi tidak berdasarkan aspek-aspek demikian, langsung saja single score. Oke, ini sudah when to use. Ini silakan nanti dibaca kalau misal mau lihat. Oke, kemudian ini contohnya. Oke. Sorry. Oke, sebentar. Ya, ini adalah contohnya, sorry. Ya. Ya sudah langsung ini. Jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau misal pakai skor 1 sampai 6. Tapi kalau misal pakai 80 sudah. Ya. Oke. Ini ya. Level 5 kapan, level 4 kapan, level 3 kapan, level 2 kosong, level 1 sekian. Jadi skornya semacam ini kalau misal pakai holistic scoring. Ya. Beda dengan ceritanya kalau pakai analytic scoring. Jadi kalau analytic scoring itu provide specific feedback along several dimension atau aspect and description of product. Saya langsung lihat contohnya. Jadi analytic scoring itu langsung saja. Jadi langsung saja, bukan langsung, men-score siswa itu berdasarkan dimensi atau aspek-aspek penilaiannya. Contoh dalam speaking ada fluency, accuracy, ada grammar, kemudian ada fluency tadi kelancaran, begitu ya, aksen dan lain sebagainya. Ya, kita lihat saja langsung contohnya karena ini sudah dibahas. Nah, ini ya. Nih. Untuk yang organization, skornya sekian ya. Untuk organization, kemudian logical development, grammar, spelling, dan style quality of expression. Ini untuk writing ya. Kalau misal dalam hal organization itu sangat bagus, itu skornya 20, range-nya 18 sampai 20. Oke, di sini ada yang kosong. Kalau misal cukup bagus, maka skornya 14 sampai 12.
Kemudian kalau saya geser dulu. Kemudian tidak cukup bagus maka skornya adalah 8 sampai 1 ya. Nah, kemudian kalau sudah masing-masing skor ini ada dari organization ada, oke, kemudian logical development ada, grammar ada, spelling ada, style of expression ada, kemudian dijumlahkan baru dihitung skornya berapa. Oke, jadi prosesnya tidak seperti holistic scoring yang langsung nilai bulat. Kalau pakai angka 1 sampai 6 ya 6. Angka 1 sampai 6 tadi ya 5 5. Kalau ini enggak. Jadi dari organization berapa skornya, dari spelling berapa, grammar berapa, kemudian dijumlah. Oke, ini saya rasa gampang. Ya, bisa ya. Nah, kita masuk ke scoring in selective response type test. Saya pernah bilang bahwa ada pendekatan yang saya bilang ada pendekatan Suzon approach, Husnuzon approach, ada pendekatan yang Suzon approach kan begitu ya. Katanya kalau Husnuzon approach ya pokoknya yang dijawab siswa itu ya memang kerjaan mereka, kan itu ya. Kerjaan mereka. Jadi kita tidak berburuk sangka. Itu Husnuzon approach. Kemudian ada juga saya mengatakan bahwa yang Suuzon approach. Kita ini merasa khawatir atau merasa was-was atau merasa punya pikiran buruk bahwa jangan-jangan siswa ini bisa menjawab itu bukan karena kemampuannya. Skor yang benar dari mereka itu bukan karena kemampuannya, tapi karena dia nebak atau guessing atau ngitung kunci. Nah, kalau semisal men-skor yang pakai husnuzon approach kan gampang. Soal 100 salah 30 benar 70 maka skornya 70. Oke, soal 10 ya. Kemudian salah 2 betul 8 skornya 8. Itu kalau husnuzon approach. Bagaimana dengan suuzon approach? Bagaimana cara men-skornya? Saya akan mencontohkan dua. Yang pertama nanti adalah ada multiple choice, yang kedua ada true false ya. Ini untuk description-nya. Jadi sama ini. In the selective response type test, in responding to the test task, the test takers are provided with responses, one of which they must choose. This testing practice open the chance to the test taker to make guess. Ya. Jadi mereka jangan-jangan jawaban yang mereka jawab ini bukan karena kemampuan mereka, tapi karena tebakan yang benar. Dan ini sering terjadi. Nah, kalau yang soal semacam ini bagaimana cara men-skornya? Kan begitu. Bagaimana cara men-skornya? Oke, cara men-skornya ini ya. Ini rumusnya. Ini. Ya, ini rumusnya. Ya, Mister apakah tidak dijelaskan? Dijelaskan, tapi tunggu. Ini kalau nanti kalau kalian mau melihat rumusnya, ini seperti ini rumusnya. Rumusnya seperti ini. Ini hasilnya. Apakah demikian saja, Mister? Ya tidak. Saya tentu menyiapkan contohnya. Saya lihat dulu karena ini banyak sekali tabnya. Ini cara men-skor. Nah, ini ya. Saya akan kasih dua contoh. Oke, cara men-skor tes objektif ini kalau yang true false. Ya, kalau true false. Sama tadi dengan yang tadi itu rumusnya. Kita lihat sama baik-baik. Kalau tes true false itu kalau kita menggunakan pendekatan Suuzon approach atau pendekatan hukuman namanya ya. Oke, maka kita bisa menggunakan rumus ini. S sama dengan R dikurang W atau S sama dengan T dikurang 2W. Kita kasih contoh. S itu adalah skor. R itu adalah jumlah jawaban yang benar. W itu adalah jumlah jawaban yang salah. Ya, sudah tinggal kurang kan ya. Ini saya kasih contoh. Ada 10 soal. Ada 10 soal. Ada ya, satu soal tapi ada 10. Oke, satu ujian 10 soal atau 10 buah soal ya. Jawaban yang benar itu 8, jawaban yang salah itu 2. Karena kan ada 10 soal untuk true and false. Kalau kita menggunakan pendekatannya si Husnuzon approach, maka skornya 8. Iya, karena kita tidak mencurigai mereka melakukan kecurangan dengan cara menebak. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan Husnuzon approach atau pendekatan yang menggunakan punishment, hukuman, maka 8 ini
ya. Sama seperti di atas ya rumusnya. R dikurangi W. R itu right atau jawaban benar, W itu wrong, jawaban salah. Jadi jumlah jawaban yang benar tadi kan 8, kemudian dikurangi 2 itu adalah sama dengan 6. Nah, maka skor bulatnya untuk dia ya bukan 8, tapi 6. Ini kalau true and false. Jelas ya. Jadi ini pada bagian penjelasan ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang bagaimana kalau kita menggunakan pendekatan hukuman atau husnudzon approach, bagaimana cara men-skor hasil siswa tersebut. Ya, ini untuk yang tes true and false. Tidak akan saya bahas semua karena masih ada di bawah. Nanti kalau misal ini saya kirim. Kemudian yang kedua adalah tes pilihan ganda atau multiple choice. Oke. Kalau multiple choice, kalau tadi yang kalau tadi yang itu true and false itu ya gampang. Jawaban salah, jawaban benar dikurangi jawaban yang salah. Beda ceritanya kalau tes pilihan ganda. Kalau tes pilihan ganda rumusnya pun beda ya. S ya rumusnya ya. Oke. S sama dengan R dikurang dalam kurung W, slash dalam kurung lagi N kurang 1 dalam kurung lagi. Oke. Kita lihat dulu ada aturannya. Cara men-skor untuk bentuk tes pilihan ganda sebagai berikut. Item yang dijawab benar diberikan skor 1 dan yang salah diberikan skor 0. Jadi kalau yang benar itu di skor 1, ya, berarti ini dikotomis scoring tadi. Kalau yang benar itu jumlahnya 1, kalau yang salah skornya 0. Oke. Maka caranya adalah, ini rumusnya ya, S adalah skor, R adalah jawaban yang benar, W adalah jawaban yang salah, N adalah banyaknya option. Karena banyaknya option ini menentukan. Oke, anggap saja ini yang optionnya 4 karena option dalam tes pilihan ganda itu 3 ya, bahkan mungkin lebih 3. Yang commonly sangat umum itu yang 4 option, 4 option. Kemudian yang juga sampai sekarang sering dipakai adalah yang 5 option sampai E. A, B, C, D, E. Oke, tapi juga kita sering menemukan soal yang 3 option. Sampai dijadikan penelitian apakah yang 3 option malah lebih mudah daripada 4 option dan 5 option. Tapi itu bukan bahasan kita walaupun masih dalam ranah language assessment. Contoh, ya. Oke. Banyaknya soal itu 20 buah. Jadi tadi kan soalnya 20. Jawaban benarnya 14, jawaban salahnya 6. Berarti 14 tambah 6 pas ya 20. Jadi ada soal 20. Oke, saya contohkan saya mengerjakan soal 20 soal. Kemudian saya menjawab 14 benar dan 6 salah. Kemudian option A, B, C, D-nya itu ada 4 option. Berarti cuma A, B, C, D. Bukan A, B, C, D, E atau A, B, C. Karena mungkin itu. Nah, maka caranya adalah ya. Oke, maka skor yang diperoleh adalah S ini kan skor tadi. 14 itu soal yang benar. Maka 14 dikurang dalam kurung 6 ini adalah skor yang salah. Ya, kan tadi di rumusnya N-nya -1. Nah, N-nya -1. N4 ini adalah jumlah optionnya atau pilihan gandanya. Oke, dikurangi 1. Oke, 4 dikurang 1. Kemudian ya 3. Kemudian 6. Karena dikeluar ya 6. Oke, dikurangi 3. 6 dibagi 3. 2. Maka 14 dikurang 2 adalah 12. Maka skornya adalah 12. Untuk yang multiple choice. Yang untuk 4 option. Kalau 5 option beda lagi, 3 option beda lagi. Untuk beberapa soal contoh jenis tes yang lain yang selective respon bagaimana Mister? Ada di bagian bawahnya. Tapi kita tidak bisa terlalu banyak bahas itu. Nanti saya kirimkan saja, silahkan kalian baca-baca. Nah, itu ya. Lihat skor di sini itu masih mentah. Scoring belum bisa dibaca. Kalau untuk kita sebagai guru ya bisa membaca. Tapi apakah skor 12 ini menunjukkan sesuatu? Padahal ya yang diketahui orang-orang grading itu ya 1 sampai 100 atau A, B, C, D.
Bagaimana dengan skor 12? Ini masih raw material atau bahan mentahnya. Raw score, skor mentah. Kita harus mengubah lagi ya dari skor ini ya, skor mentah ini ke dalam grading yang bisa dibaca. Jelas ya? Nah, maka dari scoring yang barusan kita bahas, kita sekarang pindah ke grading. Ya, grading saya tidak akan banyak membahas terlalu dalam, karena nanti saya akan mengirimkan apa namanya ya, saya akan mengirimkan PowerPoint untuk yang relatif scoring, karena itu yang paling susah. Karena nanti ada aspek-aspek lainnya. Oke. Oh, ini kok screen-nya off. Sebentar. Ini sebentar. Ini screen-nya off barusan. Oke, saya lanjut. Semoga share screen bisa. Bisa ya? Oke, bisa. Sudah. Good. Kalau bisa, kita ke bagian sini dulu. Ya. Nah, ini tidak bisa dipencet lagi nih. Oh, bisa. Udah. Nah, kita lihat perbedaan scoring dan grading dulu. Sebelum kita ke grading. Jadi, kita punya bahan mentah. Sorry, ini kok masa tidak muncul sayanya? Nah, kan bermasalah. Oke. Oke, tidak bisa. Di pause. Oke, ya sudahlah. Oke, karena ini share screen-nya tidak bisa-bisa. Ntar saya coba sekali lagi. Stop share lagi, jadi tidak bisa. Good, ya sudah begini. Nah, begini. Saya akan mulai begini. Jadi untuk tadi kan kita sudah ngomongin tentang scoring. Scoring itu ya masih raw material atau raw score, mentahnya. Jadi kita tadi sudah membahas tentang analytical scoring, kemudian holistic scoring, dichotomy scoring, kemudian continuous scoring. Bahkan kita belajar cara mengakses atau menilai, sorry ya, men-score kalau misal kita menggunakan pendekatan yang menggunakan punishment atau su'udon approach. Nah, karena bahannya itu masih mentah, maka kita mesti mengolahnya ke dalam skor, ya, ke dalam bentuk yang lebih bisa dibaca. Nah, dalam pengolahan ini dikenallah istilah grading, ya, dikenallah istilah grading. Nah, sebenarnya ada beberapa perbedaan antara grading dan scoring ya. Oke, pertama adalah kayak kalau scoring itu ya to get marks or score, hanya untuk mendapatkan skor saja. Oke, kalau grading itu to get overall grade. Ya. Sudah, kalau misal skornya 12 kayak tadi ya kita tidak tahu itu kita berada pada apakah our score is satisfying or not kan gitu. Sedangkan grade sudah beda. Dia to get overall grade. Kemudian scoring itu marks score in test, quizzes, assignment, exam, etc. Oke. Sedangkan grades itu umumnya di subjek. Nah, kalau skor itu ya, kalau skor itu masih menggunakan jadi muncullah. Kalau skor itu kita dapatkan biasanya ya tugas. Kemudian seperti saya minta kalian mengerjakan tugas, maka saya ngasih skor. Ya, atau midterm test saya ngasih skor. Atau final test saya ngasih skor. Beda ceritanya dengan kalau grading. Kalau grading itu sudah bukan pada tahap yang mikro semacam itu, tapi pada tahap makro yakni subjeknya. Contoh mata kuliah language assessment kalian dapat A. Bukan lagi tugas hariannya dapat berapa, kemudian midterm testnya dapat berapa, final testnya dapat berapa. Kan bukan lagi seperti itu. Itu namanya scoring. Kalau grading sudah overall. Ya, jelas ya. Kemudian perbedaan lain adalah kalau scoring itu masih menggunakan angka. Jadi 10, 20, 30, 12 seperti tadi, 8 seperti tadi. Kalau misal grading itu sudah beralih fungsi menjadi huruf A, B, C, D. Yang huruf itu juga ada konversi nilainya. Kalau E itu sekian, B itu dari angka sekian sampai sekian.
C itu angka sekian sampai sekian, D itu angka sekian sampai sekian. Good. Ya. Jelas ya untuk gradingnya ya. Jadi kita tahu perbedaan antara scoring dan grading. Sekarang yang penting lagi adalah dalam grading itu ada dua macam. Pertama ada yang namanya absolute grading, yang kedua ya ada yang namanya relative grading. Apa itu absolute grading? Karena saya tidak bisa showing ini. Karena setiap saya showing ini dia muncul screen-nya tidak bisa muncul. Nah, absolute grading itu ya nilai skornya yang dihasilkan siswa itu ya. Oke, tidak dibandingkan dengan skor di siswa lain. Saya beri contoh. Oke, seperti yang tadi saya contohkan. Jadi, saya akan mengadakan tes ya. KKM-nya atau passing grade-nya adalah 70. Maka siswa yang dapat 80, 71, 72, 73, 74, 75 sampai 100 sudah pasti lolos passing grade atau sudah pasti nilainya bagus. Tinggal saja kan nanti itu dikonversikan apakah A, apakah B, apakah C. Karena kan kalau 90 sampai 100 itu A, 80 sampai 90 itu B, 70 sampai 70 sampai 79 adalah C dan di bawahnya itu. Ya, tapi untuk skornya absolut. Ya, absolute grading. Ya sudah, kalau semisal skornya 70 ya 70. Berarti dia passing grade. Kalau lewat passing grade. Tapi kalau semisal skornya di bawah itu, maka maka sudah pasti tidak lolos, gitu ya. Tes CPNS begitu. Jadi ada ambang batas 300 skor misal, kalau di lewat dari 300 ya lolos, kalau di bawah itu maka tidak lolos, kan begitu. Itu yang namanya absolut. Paham ya? Saya ulangi lagi sekali lagi. Kalau absolute scoring itu skornya tidak dibandingkan dengan yang lain ya. Oke, sudah ada kriteria passing grade-nya. Kalau semisal lewat passing grade-nya, ya berarti lolos. Kalau semisal di bawah passing grade, ya berarti tidak lolos. Oke. Saya contoh lagi lebih mudahnya ya. Contoh, kalau TOEFL itu ya, kalau untuk digunakan untuk apply ke luar negeri itu, TOEFL itu kan 550. Kalau semisal di dalam negeri untuk S2 adalah 500. Kalau kita punya skor TOEFL 450, ya berarti kita tidak lolos passing grade. Itu namanya absolute grading. Tapi kalau kita punya skor 520, yo, kita tidak bisa untuk apply beasiswa ke luar negeri, tapi kita bisa apply beasiswa dalam negeri dengan skor TOEFL 500. Ya. Karena di atasnya yang dalam negeri 500 kan kita punya skor 520. Itu absolute grading. Ya. Oke. Beda dengan relative grading. Ya. Relative grading itu skor antara satu siswa dengan siswa lain itu dibandingkan. Ya. Saya kasih contoh. Saya pernah dalam suatu mata kuliah ya, skor saya pernah 49. Ya. 49. Ternyata setelah skor keluar teman-teman saya ngecek juga itu enggak ada skor yang sampai 60. Rata-rata ya 49, 52, 54, kemudian ada yang lebih dari di bawah itu 42, 43, nah, ada yang 30 ya. Nah, kalau semisal profesor saya menggunakan absolute grading dengan kriteria dengan passing grade 70, maka semua mahasiswa di kelas tersebut sudah pasti gagal. Sudah pasti nilainya D atau E. Kalau menggunakan absolute grading. Tapi beda ceritanya kalau profesor saya tersebut tidak menggunakan absolute grading tapi menggunakan relative grading. Oke, jadi nilai saya dan nilai teman-teman saya dibandingkan ya dengan menggunakan nanti saya jelaskan manualnya, tapi nanti akan saya kirimkan langsung yang perhitungan langsung menggunakan Excel. Jadi pada relative grading nilai skor saya dengan teman-teman saya dibandingkan. Oke, di akhir semester yang keluar adalah yang keluar ternyata walaupun pada saat itu semua siswa tidak ada yang sampai 60 skornya, ternyata masih ada yang dapat A,
Masih ada yang dapat B, masih ada yang dapat C. Tidak semuanya dapat E seperti prediksi kami. Nah, kenapa demikian? Hal ini karena profesor kami tidak menggunakan absolute grading, melainkan menggunakan relative grading. Kan pertanyaannya sekarang bagaimana cara melaksanakan atau mencari atau melakukan ya, absolute grading tersebut. Kalau absolute grading saya akan kirimkan setelah ini filenya ya. Ada I have already watched a good YouTube video. Itu yang bisa digunakan untuk panduan untuk men-score absolute grading. Relative grading. Karena kalau semisal menggunakan manual ya, kita harus merange skornya, semisal skornya berapa siswa di dalam kelas, misal 20, kemudian semisal mereka dapat skor rendah semua gitu ya. Kemudian kita harus cari nilai rata-ratanya dulu, kemudian standar deviation-nya dulu, baru kemudian kita nanti konversikan. Misal contoh tadi yang 53 itu kalau dikonversikan dari 1 sampai 10 nilainya berapa. Baru dari situ kita akan merubahnya ke dalam bentuk grading yang menggunakan ABCD. Tentu it takes too long. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah nanti akan saya kirimkan ada tutorial yang bagus untuk menghitung relative grading. Sorry ya, ingat-ingat saya kebanyakan ngomong absolute grading. Itu ketika membandingkan skor satu dengan yang lain itu adalah relative grading. Nah, nanti akan saya kirimkan video tutorialnya dan kalian bisa melihat bagaimana cara men-skor menggunakan pendekatan relative grading. Kalau untuk absolute grading ya kita semua bisa. Soal 100 bener 70 lewat passing grade udah selesai. Grade-nya ya sudah tinggal B. Tuh. Tapi kalau relative grading karena kita harus menghitung ulang lagi, menentukan rata-ratanya, standar deviasinya, kemudian mengkonversi skornya yang 55 atau berapa gitu menjadi range angka 1 sampai 10. Kemudian baru kita ubah jadi yang huruf. Tuh. Itu saja dari saya. Untuk yang ini akan saya kirimkan nanti setelah video ini diupload. Thank you so much. I'm gonna see you again next week berarti di final test. Jangan lupa belajar persiapan untuk final testnya. Scoring dan grading sudah dibahas. Filenya nanti akan saya kirimkan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting.